Pagi, selamat berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Dalam pagi hari ini, seluruh hidup kita, hati, pikiran kita yang terfokus sama Bapa di surga. Dalam setiap pujian kita, penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Putihkan langit
Kami umatmu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Bersama-sama kita nyanyi kudus untuk Tuhan. hadirat-Mu membuat kami tenang. Di hadirat-Mu kami temukan kekuatan. Di hadirat-Mu ada setiap jawaban dalam doa kami. Engkau
sungguh Allah yang baik. Bawa kami Tuhan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada terang
Allah kami, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesusku. Terima kasih untuk berkat-Mu. Setiap kami yang ada saat ini itu semuanya karena anugerah-Mu. Bapa kami yang baik, sebentar kami akan memuji dan besarkan nama-Mu. Layakan kami, kuduskan kami Bapa, urapi kami Bapa. Biarlah semua yang kami berikan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Anda sehat hari ini? Amin. Itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan. Saudara, pujian ini request dari salah satu anak saya. Ya, waktu itu kita lagi tiduran, terus dia tanya, "Mah, Tuhan Yesus itu baik tak, Mah?" Gitu ya. Tuhan Yesus itu baik tak? Baik sekali, Mah. Tuhan Yesus ada di hatimu, ada di hati Mama. Kemudian kita nyanyi, saudara. Setelah kita nyanyi bersama, dia bilang, "Sepertinya lagu ini nggak pernah dinyanyikan di gereja ya, Ma." Saya nggak tahu. Oh iya, tak ya. Besok kalau kita mimpin, kita nyanyi ini loh, Ma ya. Puji Tuhan ya. Ternyata minggu depannya baru saya hari ini ya, pujian, dan kita mau bernyanyi ini bersama-sama. Kita puji Allah kita yang baik. Tuhan Yesus baik. Kasih
merasakan kebaikan Amin. Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membuka ruang kesaksian sambil mempersiapkan diri. Kita angkat suatu pujian. Nah, ini pujiannya sebenarnya ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Monggo, silakan yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan pujian, Tuhan Yesus memang sangat baik. Amin. Ya, sungguh amat baik. Amin. Saya hidup sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan yang memberkati saya. Haleluya. Saudara, saya akan saksikan suatu kesaksian. Ini pada tahun 1978 yang masih pasar sepanjang itu masih belum pindah sana. Saudara, setelah saya ibadah, saya bersama dengan istri saya. Pada waktu itu istri saya baru hamil yang pertama anak saya. Dan istri saya mengatakan, sepatumu itu lho sono nang sepanjang kono lho, sepatumu itu gawe ibadah. Ya babalah mangkap-mangkap gak apa-apa, ngeceng ono iki, tak bilang gitu. Jadi saya pergi beserta dengan istri saya ke pasar sepanjang lama, saudara. Saya masuk pasar sepanjang, terus ke tempat sol sepatu ada di dalamnya. Saya duduk,
Setelah duduk itu ada seorang ibu yang sudah tua, dia berjalan merangkak, Bapak Ibu. Dia berjalan merangkak. Setelah merangkak, ya namanya saya, gimana saya melihat itu iba, saya tanya, Bu, kenapa kok ibu jalannya merangkak? Iya, saya kemarin itu habis hujan-hujan, saya jatuh, saya tidak bisa jalan. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, ya kita sebagai orang percaya, saya katakan, Bu, silakan duduk dulu. Nah di situ hati nurani saya itu, bahwa Tuhan itu membuka hati saya. Saya memberitahukan kepada ibu-ibu mau jalan, Bapak Ibu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya langsung seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu saya doakan. Saya berdoa di tempat saat itu, di ramainya di Pasar Sepanjang, saya berdoa dalam nama Yesus. Bu, terima dulu Yesus, dalam nama Yesus. Saat itu Bu, Pak, Bu, dia berdiri dan berjalan. Aduh puji Tuhan, saya bilang gitu. Saya nggak berani rame-rame. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang Madura itu datang semua. Ada yang mbak pisau, ada yang mbak ini, macam-macam. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini saya harus mati di hadapan mereka, tapi saya sudah memenangkan satu jiwa. Tuhan, aku serahkan padamu hidup saya. Gak bilang gitu. Tuhan, apa mau? Saya tidak tahu. Yang penting ibu ini Tuhan sudah selamatkan. Saya bilang gitu. Setelah itu, setelah dia berdiri duduk, saya beri uang 25 rupiah itu waktu masih yang uang logam itu. Oh, senangnya setengah mati Bapak Ibu Saudara. Jadi saat itu saya sudah berserah, mau Tuhan, kiranya kalau aku sudah mati di tempat ini dan dikeroyok dengan orang Madura, ada seorang satu Arab datang dari dia keluar ke dalam. Iku boloku, iku anak buahku. Lapo kon dadekno wong Kristen. Saya diem aja. Setelah itu istri saya keluar masuk ke dalam. Dia kan, istri saya kan tahu bahasa Madura, marah-marah dengan orang Madura. Aretan TV, ngapain kamu marah-marah? Aretan TV kan? Iki lo dulurku dhewe. Kan gitu orang Madura kan, kalau bahasa tretan itu kan sedulur gitu loh. Di situ Bapak Ibu, dia satu persatu dia keluar. Bapak Ibu, saya rasanya itu sudah kayak disentuh aja sudah kayak jatuh gitu. Gimana orang Madura kalau bawa sudah bawa celurit, bawa macam-macam. Saya sudah dikepung gitu loh. Jadi saudara, kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi ya, kita percaya hidup mati bukan di tangan mereka. Matius pasal 10 ya, di situ dikatakan manusia hanya dapat bisa membunuh tubuh ya, hanya tubuh ini bisa dibunuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh maupun jiwa, Bapak Ibu. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup, toh mau mati pun, kalau kita sudah Tuhan izinkan seperti itu, kita harus bersyukur dan terima kasih. Kami kemarin ke gereja karena saya dipanggil untuk menerima sumbangan. Saya katakan kepada ibu-ibu, Pak, waduh ya apa ini? Sudahlah Bu, sekarang disyukuri, dinikmati hidup. Tapi yang penting jangan lupa baca Alkitab, berdoa. Saya bilang gitu. Memang saat-saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang kayak orang putus asa dalam keadaan seperti. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus yakin, percaya bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Saudara, itu kesaksian saya. Saya akan tutup satu pujian ini yang pernah dibicarakan hambanya.
Mungkin kita sudah tahu pujian ini. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maaf, saya agak ngebleng ini bicaranya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Makasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesaksiannya. Ada yang menyambung lagi? Kalau tidak ada yang menyambung lagi, saya akan tutup kesaksian. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan.
jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna karyamu, agunglah karyamu. Engkau Tuhan kulihat, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasamu, agunglah karyamu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau Allah yang patut kami puji dan tinggikan. Engkau Yesus yang selalu bersama dengan kami dan tidak sedikit pun Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapa kami yang baik, biasanya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kami buka hati kami Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Bapa yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati beliau Tuhan, Kau urapi ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus melingkupinya Bapa dari ujung rambutnya, ujung kakinya. Biarlah setiap yang keluar dari mulut bibirnya itu semuanya hikmat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom alaihim. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi dengan semangat baru. Saya berharap kita semua di dalam kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan ya. Kalau Tuhan pelihara kita pasti selalu it's okay ya. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu, saya langsung saja mengajak Anda semuanya membaca kitab Mazmur pasal yang ke-119. Ayat yang ke-71, Mazmur terpanjang, pasal terpanjang di seluruh Alkitab, persis ada di tengah-tengah Alkitab kita. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. Sudah siap semuanya? 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Silakan duduk. Saya ulang membaca. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sebuah kalimat yang sangat kontradiksi dengan kenyataan. Bapak Ibu, siapa yang senang tertindas?
Ada di sini yang senang tertindas. Anda tahu nggak artinya tertindas? Bisa menceritakan, mendeskripsikan sedikit. Menurut Anda tertindas itu kayak gimana sih? Kayak gimana tertindas itu? Menderita, ya, menderita. Terus dibully, ya, dibully boleh. Tertindas, menurut Bapak Ibu supaya Anda mengerti arti kata tertindas itu, mengapa pemazmur, penulis Mazmur ini berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Tertindas itu bukan terima TV 42 itu Bapak Ibu. Tertindas itu bukan terima HP baru. Tertindas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya, padanan katanya, teraniaya atau disengsarakan. Bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata tertindas itu teraniaya. Nah, yang menarik, penulis Mazmur berkata bahwa aku teraniaya itu baik bagiku. Ayo, siapa yang angkat tangan di sini yang suka, senang, mau dianiaya? Angkat tangan. Loh, kamu tidak mau, Bu? Tapi baik loh, Bu. Kalau kita katakan tertindas itu baik, baik bagiku. Jo, mau teraniaya, Jo? Aneh. Ini yang saya bilang tadi bahwa ayat ini kontradiktif sekali dengan kenyataan. Karena kenyataannya tidak ada orang yang mau tertindas. Malah yang banyak itu kalau kita tertindas, kita bersungut. Kita ngomel. Bahkan kita berani menyalahkan Tuhan. Ya opo sih Tuhan? Aku kurang setia kaya opo sih Tuhan? Kok si uripku kaya gini? Tidak ada orang yang mau mengalami tertindas atau teraniaya atau disengsarakan. Kata disengsarakan itu berarti ada oknum lain yang menyengsarakan si subjek ini, ya. Karena itu dikatakan disengsarakan, teraniaya. Jadi ada orang yang menganiaya. Tapi para ahli meyakini bahwa pasal ini ditulis oleh Daud. Daud berani berkata bahwa aku tertindas, teraniaya, disengsarakan. Itu baik bagiku. Menarik bukan? Bagaimana Daud bisa sampai kepada pemikiran seperti ini, Bapak? Mengapa Daud bisa punya pengertian kalau disengsarakan itu baik bagi dia? Ayat itu dilanjutkan dengan kalimat supaya aku belajar ketetapanmu. Supaya aku belajar. Ketetapan itu ketentuan. Ketetapan itu peraturan atau hukum. Jadi ketetapan itu adalah hukum-hukum Tuhanmu, peraturan-peraturan Tuhan. Rupanya seringkali yang terjadi ketika kita hidup di dalam zona nyaman, semuanya aman, pekerjaan aman, uang di dompet, di tabungan, di deposito aman, keluarga aman, semua kondisi kita aman, nyaman. Itu zona nyaman. Kita suka lupa akan Tuhan.
Dan ini tidak hanya dialami oleh manusia akhir zaman, bahkan Daud pun memberikan kesaksiannya bahwa ketika dia berada di zona nyaman, dia jadi lupa belajar firman Tuhan. Tapi ketika dia tertindas, dia menjadi belajar. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan bahwa zona nyaman itu zona paling berbahaya di dalam hidup Anda. Ketika Anda merasa semua keadaan hidup Anda itu berjalan baik, Alkitab katakan hati-hati. Karena itu bisa membuat kita jatuh. Banyak contoh, tidak hanya di Alkitab, di dunia nyata, di pandangan mata yang bisa kita lihat. Ada orang yang begitu getol dulunya melayani Tuhan. Seluruh energinya dicurahkan untuk melayani Tuhan. Tapi ketika taraf hidup sudah mulai naik, posisi sudah mulai tinggi, harta sudah mulai banyak, apa saja yang diinginkan bisa dibeli, sudah mulai kendor melayani Tuhan, sudah menganggap tidak perlu lagi melayani Tuhan, sudah berada di satu zona nyaman. Karena itu Daud bersaksi di sini bahwa aku tertindas, bahwa aku teraniaya, bahwa aku mengalami sengsara, itu ternyata punya efek yang baik. Karena itu saya ambil tema tertindas itu baik. Kenapa? Karena kesaksian Daud ketika dia tertindas, dia belajar ketetapan Tuhan, peraturan. Yang namanya peraturan itu menjelaskan di sana apa saja yang menjadi tanggung jawab, kewajiban kita, dan apa saja yang menjadi hak kita. Itu namanya peraturan. Dan itu bisa kita baca di Alkitab banyak. Contoh paling sederhana, saya sering ulang-ulang. Ulangan 28. Satu pasal itu adalah peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, yang juga diberikan kepada kita. Ayat 1, 2 dan seterusnya berkata, jika engkau baik-baik, coba di-share Ulangan 28 ayat 1 dulu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan ini hak kita. Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya. Dan seterusnya itu adalah hak kita. Tapi kewajiban kita apa? Ada ayat 1, ayat 2 tadi. Apa kewajiban kita? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan. Jadi melakukan dengan setia itu satu paket, jangan dipotong. Jangan melakukan segala perintahnya. Oh iya, melakukan. Tapi kalau nggak setia, hari ini melakukan, besok pray. Besok lusa melakukan, besok lusa pray. Jadi melakukan dengan setia itu satu paket, jangan dipotong. Ya, melakukan dengan setia itu kewajiban kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan kita mengerjakan kewajiban kita dulu, baru terima hak. Gitu ya.
Jo, kamu kerja dibayar dulu apa kerja dulu, Jo? Nggak ada orang di dunia ini yang terima gaji dulu baru kerja. Nggak ada. Mau tukang borongan pun kerja dulu baru terima hak. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita dulu, kewajiban kita dulu, baru terima hak. Tapi kadang-kadang sudah mengerjakan kewajiban pun kita masih teraniaya. Nah, ini kesaksian Daud. Masalahnya begini Bapak Ibu. Mungkin kita bisa baca di ayat di atasnya, ayat 67 dari Mazmur 119 tadi. Ayat 67 berkata begini. Sebelum aku tertindas, apa? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Sebelum kita teraniaya, kita suka balelo sama Tuhan. Sebelum kita teraniaya, kita suka sakar BDW. Sebelum kita teraniaya, kata tertindas itu bisa oleh banyak hal. Bisa oleh ekonomi, bisa oleh kesehatan. Kalau Bu Joko tadi dibully, itu berarti ada orang lain. Tertindas itu juga bisa menyangkut fisik. Seperti kalau Anda pernah mendapatkan video dari orang-orang tertentu tentang kekejaman ISIS, bagaimana orang-orang Kristen dipenggal kepalanya tanpa ampun, dikumpulkan di satu tempat lapangan terbuka begitu. Itu juga tertindas, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara jiwa. Tapi Mazmur berkata bahwa tertindas itu baik. Karena dengan tertindas kita belajar. Sebelum kita jatuh, kita sombong, kita nggak peduli sama orang lain, apalagi sama Tuhan. Gak ketok. Sebelum kita jatuh, kita menjadi sangat congkak, sangat arogan. Walaupun tidak diucapkan secara verbal, tapi tersirat di dalam kelakuan kita. Aku gak mungkin tipu, aku gak mungkin jatuh. Yang lebih berbahaya itu kan kalau sombongnya itu sombong rohani. Gak mungkin aku berdosa. Tuhan bilang, ini ayat yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, jika ada orang yang merasa dirinya kuat, hati supaya jangan ia jatuh. Barang siapa menganggap dirinya teguh berdiri, hati. Bapak Ibu, seringkali Tuhan menggunakan aniaya dan tindasan untuk menggiring kita kembali kepada Tuhan. Banyak kali secara kayak semacam otomatis begitu, walaupun ada kasus-kasus yang lain yang berbeda. Setiap kali kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, secara sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin itu di alam bawah sadar, selalu kita kembali kepada Tuhan. Betul kan?
Di dalam diri kita itu ada satu bagian yang menjadi milik Tuhan. Jadi kalau kita jatuh jedus, langsung ada Tuhan, eling Tuhan. Tapi lek uripe enak nyaman, golek duit gampang, ya. Eling Tuhan, Allah, engkau ae, sembahyang engkau ae, golek duit gampang, sehat badannya, koneksinya banyak, gak ada yang dikhawatirkan. Bahkan tidak khawatir sama iblis yang berkeliling seperti singa yang gak khawatir. Tapi begitu jatuh jelek, ditipu orang, terus rugi sekian M, baru Tuhan Yesus tolong saya. Baru ingat kepada Tuhan ketika sudah tidak berdaya. Makanya Tuhan senang. Sorry, ini istilahnya. Tuhan senang gebui kita karena dengan begitu kita jadi ingat Tuhan terus. Lek dikasih enak terus, sering juga. Jangankan kita manusia biasa ya, Salomo itu yang penuh dengan hikmat Tuhan ketika kerajaannya aman, nyaman, lancar, kekayaannya luar biasa. Uripe ngawur, Pak. Ketemu cewek ayu sono rabi, sono ayu rabi, sampai 1000 ngawur. Kenapa? Aman. Karena janji Tuhan memang di zamannya Salomo, Tuhan membuat Israel itu aman, ditakuti oleh negara-negara tetangga. Bahkan negara-negara itu kirim upeti, termasuk Firaun, kirim upeti kepada Salomo. Salah satu istri Salomo itu anaknya Firaun. Dia lihat kerajaan Sidon, anaknya ayu, rabi. Ini memang pernikahannya mengandung unsur politik. Dengan menikahi anaknya, otomatis itu menjadi wilayah kekuasaannya, bukan? Itu maksudnya Salomo. Tapi dia tidak lagi ingat kepada, merasa dirinya berhikmat, bijaksana luar biasa. Ratu Sheba dari Ethiopia aja datang ke Israel untuk melihat kemegahan Salomo. Lalu dia berkata, setengahnya pun belum diceritakan kepada. Saking kagumnya dia dengan segala yang dimiliki Salomo. Tapi karena hidupnya aman, akhir hidupnya menyimpang. Istri-istrinya, kata Alkitab, mencondongkan dia kepada berhala-berhala. Ini menjadi sebuah cermin bagi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang pahit, jangan cepat ngeluh dulu. Jangan putus asa lalu balik. Gak enak. Melok Tuhan ternyata gak enak, gak senang. Bahwa aku tertindas itu baik, karena sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Aku menyimpang dari jalan Tuhan. Aku menyimpang dari peraturan. Ini menjadi perenungan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan berarti saya berdoa supaya Anda semua ditindas, tidak. Sama sekali tidak. Saya berdoa Anda semua diberkati Tuhan, lancar semua usaha, sehat semua, bahagia semua, pekerjaan usaha semua diberkati Tuhan. Itu doa kami setiap hari. Tapi kalau kita harus mengalami tertindas karena Tuhan sayang pada kita, karena Tuhan cinta pada kita, Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena selama ini ternyata kita senengannya menyimpang. Amsal bilang pasal berapa itu, 13 kalau nggak salah, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu tanpa sadar, Bapak Ibu, menyimpangnya tanpa sadar. Kalau Anda tahu pesawat terbang itu, mereka terbang itu dengan arahan dari menara pengawas sesuai derajat, ya. Jadi kalau dia tujuannya Kota Medan misalnya, ini derajatnya ini tidak boleh keluar dari jalur ini.
Kalau ada pesawat yang menyimpang 0,1 derajat saja di titik ini, di ujung sana dia tidak ketemu tujuan, sudah menggok tanpa disadari. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Harus kita akui secara jujur, termasuk saya. Kadang tanpa kita sadari, miring, lakunya miring, nggak sesuai jalur. Nah, untuk mengembalikan kepada jalurnya ini, Tuhan pakai rotan, pokok, baru balik lagi. Jadi kalau dipukul sama Tuhan, jangan cepat-cepat marah. Sadar diri, introspeksi dulu. Aku apa ya? Oh, aku salah. Ayo balik benar. Karena Tuhan mau begitu. Anda tahu nggak? Sering ini saya sampaikan di sini bahwa Tuhan rencananya itu selalu untuk kebaikan kita. Setuju nggak? Tuhan itu punya rencana selalu untuk kemakmuran Anda, selalu untuk keadaan baik Anda, selalu untuk berkat Anda. Setuju? Itu jelas tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang luar biasa. Itu rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengeluarkan kutuk. Kalau kita baca Ulangan 28, itu ada perikop kutuk. Karena kita tidak melakukan tanggung jawab. Ayat ini berkata demikian, ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, terkutuklah engkau. Jadi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita, tugas kewajiban kita nggak bisa nuntut hak. Kalau sampai nggak kerja, terus sampai datang sama bos minta gaji, sampai dikasih gaji, dikasih apa? Bisa dipisui ya bos, hanya bergaya jalur gaji. Kalau kita tidak melakukan kewajiban, kita nggak punya hak untuk menuntut hak. Tapi kalau kita melakukan kewajiban, nggak perlu nuntut. Betul? Kalau kita sudah bekerja, nggak perlu nuntut, nggak perlu klaim. Nah, ini bahasa yang sering kali kita dengar, klaim firman Tuhan. Waduh, kayak Tuhan itu apa? Jasa asuransi gitu ya. Harus diklaim dulu baru keluar dananya. Tuhan itu bukan asuransi. Kalau kita lakukan tugas kita, kewajiban kita, Tuhan pasti kasih hak. Jo, kamu kalau sudah kerja 1 bulan, kamu leren jaluk gaji ke bosmu atau bosmu langsung kasih? Ada di sini yang kerja sih leren jaluk gaji, bos di gaji itu ada? Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, otomatis ketika hak kita terima. Tidak perlu diminta. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk mendisiplinkan kita itu Tuhan harus pakai sedikit kekerasan. Itu yang bahasanya Daud, tertindas. Dalam sejarah hidupnya, Daud itu sering sekali mengalami tindasan. Dari mulai remaja, 17 tahun, dia angon kambing domba bapaknya. Lalu disuruh bapaknya pergi ke medan peperangan hanya untuk melihat keadaan kakak-kakaknya yang di sana. Tapi apa kata kakaknya? Aku tahu kejahatan hatimu, katanya si kakaknya Daud. Engkau ini sombong, engkau ini kepo gitu ya. Engkau ini sok-sok jagoan.
sudah mengalami bulian, dibully sama kakaknya. Sepanjang sejarah kehidupannya sudah mengalahkan Goliat, masih suka dibully sama Saul, sih dikejar-kejar. Sudah jadi raja, masih terima kenyataan pahit, dikudeta sama anaknya sendiri. Dia kenyang, tertindas. Tetapi itu menjadi pengalaman Daud, sehingga dia bisa menulis bahwa aku tertindas itu baik. Dalam sejarah Alkitab, nama-nama raja baik di Yehuda maupun di Israel Selatan maupun Israel Utara, hanya nama Daud yang kuat melekat sampai ke PB. Jadi Yesus itu keturunan Daud, dari lain. Hanya nama Daud yang dipakai Tuhan. Kenapa? Daud karena sering mengalami tertindas, hatinya melekat dengan Tuhan. Karena sering mengalami zona tidak nyaman, hatinya melekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Bandingkan dengan Salomo yang tidak pernah mengalami tertindas. Yesus tidak pernah dikatakan putra Salomo, anak Salomo. Padahal di bawah Daud Salomo. Tapi Yesus disebut Yesus anak Daud. Loncat ke Daud, padahal di bawah Daud itu ada Salomo, ada Absalom, Rehobeam dan seterusnya. Tapi tidak pernah dikatakan sebagai keturunan mereka, tapi keturunan Daud. Kenapa? Karena Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Saat dia tertindas, dia mencari Tuhan. Karena itu Daud punya kesaksian bahwa aku tertindas itu baik. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tuhan membuat Daud, meluruskan Daud dengan tindasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Kalau kita masih mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan menurut daging, karena Tuhan punya rencana, dan rencananya pasti yang terbaik. Coba di Mazmur tadi ayat yang ke-75. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Jadi Tuhan itu tidak pernah saya katakan, sekalipun ia jatuh tidak orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekalipun ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Itu janji Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dididik Tuhan, diajar, dihajar, ditindas agar kita bisa lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menindas dalam kesetiaan. Tidak ada rencana jahat. Kalau Tuhan menindas kita, tidak untuk membinasakan kita, tidak untuk membunuh kita, tapi untuk mendidik kita. Dan sering kita melihat bahwa saat kita mengalami tertindas atau saat seseorang mengalami teraniaya, justru di sana ada mukjizat. Setuju? Banyak contohnya, banyak sekali. Seperti yang beberapa minggu yang lalu kita pelajari ketika mereka berlayar bersama-sama di Danau Galilea. Mereka mengalami angin, topan, badai. Di saat mengalami keadaan teraniaya itulah mereka melihat
mujizat. Karena itu Bapak Ibu, jangan marah dengan kondisi Anda teraniaya. Siapa tahu justru saat itulah saat Tuhan menyatakan mujizatnya kepada kita. Harus bisa bersyukur. Ini kuncinya. Jadi kenapa Daud bisa berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku? Karena dia suka bersyukur kepada Tuhan. Pujian Mazmur dari Daud itu semuanya menyanyi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku memuji namamu ya Tuhan. Rasa syukur itu yang membangkitkan iman Daud, sehingga walaupun mata, kulit merasakan tertindas, tapi Daud bisa tahu bahwa itu adalah cara Tuhan mendidik dia melakukan ketetapan Tuhan. Kalau kita marah karena dididik, lalu kita memberontak, maka kita tidak akan pernah sampai kepada yang namanya berkat Tuhan. Mujizat tidak pernah kita bisa lihat. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah setia kepada Tuhan. Pernah mendengar nama J.W. Marriott? Kalau Anda mendengar nama ini, Anda langsung ingat apa? Hotel. Ya. John William Marriott, seorang usahawan yang sangat terkenal di Amerika, punya kalimat bijak begini: kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Ini jelas ada faktanya. Karena Salomo ketika membangun bait Allah itu dia pakai pohon aras dari Libanon. Pegunungan Libanon itu 3.000 meter ketinggiannya dari permukaan laut. Di ketinggian seperti itu biasanya anginnya sangat keras, cuacanya ekstrim. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin sekali. Nah, di sanalah tumbuh pohon-pohon yang besar, yang kuat. Pohon aras di Libanon. Aras itu kalau bahasa kita yang kita kenal itu seperti cemara atau pinus. Ya, mereka sebut aras. Tumbuhnya di daerah pegunungan. Aras Libanon itu diameternya bisa 2,5 meter. Karena hutan Libanon itu panjangnya 250 km, itu semua pohon aras. Kalau sekarang udah habis karena perang ya. Salomo memakai itu. Kenapa? Karena pohon itu kuat, seratnya rapat, kuat, tidak mudah lapuk, dan tidak disukai rayap. Karena dia mengeluarkan aroma yang harum. Terus hubungannya apa Pak karo aku? Jadi kalau sampai ada di tempat yang tinggi, lalu Anda dihajar oleh angin, Anda mengalami tertindas, Anda sedang diproses Tuhan untuk menjadi satu sosok yang kuat, yang hati imannya itu rapat, yang baunya harum. Jangan marah, jangan putus asa, jangan kendor, terus maju melayani Tuhan. Yang Tuhan mau dari hidup kita itu adalah terus maju, terus melangkah. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, ini masih di Mesir, mereka bertemu dengan laut yang cukup luas, yang gak mungkin diseberangi. Di kanan kiri mereka padang gurun, los, di belakang ada Fir'aun dan pasukan mengejar. Ketika mereka melihat kepulan debu, mereka tahu bahwa Fir'aun mengejar. Mereka berkata,
Musa, apa di Mesir kurang kuburan, kamu mau bawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah penyertaan Tuhan berhenti sampai di situ? Kita tahu tidak. Yang Tuhan mau adalah bangsa Israel terus bergerak maju. Bapak Ibu, laut dibuka, mereka berjalan maju. Ketika sudah kembali laut menutup, mereka sudah aman pun, mereka terus bergerak maju. Tuhan membawa mereka terus bergerak maju. Ketika mereka sampai di satu tempat yang namanya Elim. Elim itu satu tempat di mana ada 70 pohon kurma dan 12 mata air. Satu tempat yang sangat nyaman. Kebutuhan mereka tercukupi. Ini yang saya sebut sebagai zona nyaman. Toh mereka tidak lama berhenti itu di situ, dan Tuhan terus mengirim mereka. Ayo maju. Kenapa? Ada yang lebih baik yang disediakan Tuhan, yaitu Kanaan. Kalau kita mengalami satu kondisi nyaman hari ini, jangan stay dead. Jangan cuma berdiri di situ, berhenti di zona nyaman. Tuhan, aku enak begini. Wis ngene ae lah Tuhan. Aku cukup puas di sini. No. Karena Tuhan memberi engkau, menjanjikan engkau sesuatu yang jauh lebih besar dari ini. Teruslah maju. Dalam perjalanannya menuju Kanaan, bangsa Israel tidak terus mengalami Elim. Tidak. Pernah mengalami mara, airnya pahit. Pernah mengalami kondisi di mana tidak ada air sama sekali, tidak ada makanan. Tapi mereka dibawa Tuhan terus maju. Jadi ini kuncinya, Bapak Ibu. Jangan berhenti karena zona nyaman atau karena tertindas. Jangan berhenti, terus maju. Terus maju sampai Tuhan membawa kau masuk ke tempat yang Dia sediakan. Jangan pernah berhenti. Kita semua sepakat, dan saya tahu kita semua setuju bahwa di dunia ini kita cuma jadi musafir. Bahkan pepatah Jawa mengatakan urip iku mampir. Nek namanya mampir itu cuma berhenti sebentar. Itu namanya mampir. Nek sampai turu itu jenenge nginep. Pepatah Jawa mengatakan urip iku mung mampir ngombe. Namanya mampir, kita cuma sebentar di sini. Berarti ada tempat tinggal kita yang kita tuju, bukan di dunia, bukan di hidup ini, yaitu surga. Itu tujuan. No stop in here. Ojo mandek nang kene. Jalanlah terus, majulah terus, layanilah Tuhan terus, walaupun keadaanmu tidak baik. Karena kadang-kadang Tuhan mau kita tertindas supaya kita terus belajar mengasihi Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku, Tuhan, telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam, sama-sama katakan, tahu ya sekarang ya. Tetapi aku, ini kesaksian Tuhan sendiri, berarti Tuhan yang ngomong. Tetapi aku, bukan ini, bukan aku David, tapi aku Tuhan, menguji kamu dalam dalam ojo wedi, karena Tuhan yang menguji bukan untuk membuat kamu binasa. Yang namanya memurnikan, entah emas atau perak, kalau dimurnikan pasti dengan api itu dingin empuk enggak? Panas Pak.
Sakit nggak? Nggak sakit. Gosok. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita dimurnikan Tuhan berarti kita digodok di api, kesakitan, penderitaan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Murni. Anda akan menjadi emas. Coba baca Ayub. Ini ayatnya anak-anak youth camp tahun 2 tahun yang lalu. Ayub pasal terakhir. Yang mana ya Pak ya? Jika engkau memuji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Ini bukan pasal terakhir. Coba di-share, dibantu saya di-share. Sudah ketemu? Memuji aku akan keluar seperti emas. Coba, sudah dapat? Di Ayub. Engkau memuji aku akan keluar seperti emas. Keluar seperti emas, gitu aja. Saya lupa ayatnya. Cari di Ayub keluar seperti emas. Nah, coba di-share, coba. Langsung aja, coba. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ini kesaksian Ayub. Pasal 1 ayat 1, kesaksian Alkitab mengatakan Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini profil laki-laki luar biasa. Sik ditambahi Ayub sugih. Benar-benar pria idaman. Benar-benar ini pria idola. Apakah Ayub ganteng? Ya pasti mungkin ya ganteng ya. Karena anaknya Wahyu, berarti bapaknya ganteng. Model kayak saya aja, anak saya cantik kok. Apalagi anaknya Ayub itu disebut paling cantik. Itu di pasal 42 itu. Ya, anaknya paling cantik, ayat 15. Pasal 42 ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub. Luar biasa kan? Berarti Ayub ganteng. Wis ganteng, sugih, saleh. Seneng gak punya suami kayak gini? Pria idaman. Loh, saya geblak Pak. Masih jatuh, bangkrut total, lalu berubah jadi welek karena dia kena barak, borok dari batok kepalanya sampai telapak kakinya. Baunya busuk sampai bojone bilang yuk, aku tuh ono alamu mati yo, aku tak rapi mati. Saking gak tegoe, gak mentolo lihat Ayub itu dari sugih, paling sugih, ganteng, lalu berubah jadi miskin dan jelek, bau lagi, hidup lagi. Tapi Ayub membuktikan, seandainya engkau memuji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Mau diuji Tuhan? Mau diuji Tuhan? Siap diuji Tuhan? Dibakar dengan api seperti Ayub, tapi engkau akan keluar seperti emas. Tuhan menjamin hidup. Tuhan menjamin hidup kita.
Bahkan ketika iblis mengintai pun Tuhan berkata, oke, tubuhnya dalam kuasamu, tapi awas ya, jangan sentuh nyawanya. Jiwanya milikku. Dalam perlindungan Tuhan, Pak. Percayalah kita dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita diizinkan mengalami hal-hal yang gak enak, jiwa kita tetap dalam. Awas ya, iblis. Tuhan berkata sama iblis, awas. Oke, tubuhnya boleh kamu sakarepmu wis. Tapi jiwanya awas, jangan kau sentuh, itu milik. Kita dimiliki Tuhan, Pak. Kita dijaga, dipelihara dengan baik oleh Tuhan, dengan bertanggung jawab. Jadi kalau kita mengalami saat-saat yang buruk, saat-saat yang tidak menyenangkan, ojo ngamuk, jangan lari, jangan mundur, jangan berhenti, teruslah maju, teruslah mencintai Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ini yang saya maksud. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 20. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan, pakai huruf besar, itu Yahweh, itu Elohim, menopang tangannya. Yakin? Percaya? Mari kita bangkit berdiri. Kita buktikan iman kita dengan menyembah Tuhan dan melakukan dengan setia segala peraturan dan ketetapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tetap cinta, amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Yes, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Yes, yang ku tetap cinta, yang tadi yang pertama.